Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasih Dinas, sudah kenal semua. Soalnya katanya ketua Kepala kalau nggak ke kantor nggak apa-apa, sudah saya wakili kenal dengan Kasih Dinas. Sebenarnya era kenal dengan Kasih Dinas ya. Kemudian saya hormati Ketua APRI, sudah kenal Ketua APRI? Belum. APRI itu saudaranya IPARI. Jadi Pak, ini ketuanya Kepala KUA ya, dari Ikatan Penghulu Republik Indonesia. Kalau IPARI ini satu ya, makanya yang orang kedua karena Kepala KUA nih nyebut di tiga kemudian saya nanti Ketua IPARI tadi tidak ada yang berani mengkali saya di depan jaringan, soalnya itu kelas jadi belum panggil kakak bahwa orang itu ngomong apa bisa ditanya kayak benar omah di sini ini masuk rakor setengah di Sandra Bangko lainnya dan dari sini nah dari sini tekonnya paling setengah tahun itu paling dari setempat oleh pagi lupa jadi aku itu ngomong oleh kepala kantor bukan karena adik ya seperti itu sehingga tadi saya dibahas ayo ngomongnya ke kepala kantor seperti itu beserta semua pengurus APRI ya, Kabupaten Tuban dan JU yang ada di seksi Dinas Islam, Bapak Ibu penyuluh mulai dari PNS, P3K dan masih ada Paknya, masih ada ya, masih ada Paknya ya. Kita doakan yang P3K semoga nanti beralih menjadi PNS. Kemudian yang belum, yang sesuai dengan regulasi yang ada, semoga nanti kelasnya naik menjadi P3K. Alhamdulillah, puji syukur maka kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini panjenengan semua bisa hadir di gedung yang sangat representatif. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan lahir batin. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga nanti kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua, terutama kepada segenap pengurus IPARI Kabupaten Tuban yang hari ini melaksanakan kegiatan rapat koordinasi yang memang ini sangat diperlukan dalam rangka untuk meneruskan ya, program-program yang ada di kantor Kementerian Agama. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih dan memang kami tunggu ya kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh penyuluh, baik itu penyuluh yang PNS itu tambah wajib. Jadi kalau penyuluh PNS tambah wajib, penyuluh non PNS, jadi perlu dipertanyakan. PDGI binaan lebih dekat rumahnya, berarti tidak dijauhkan. Ini saya pantau terus. Artinya apa? Ya, saya itu termasuk
PC IPPNU Kabupaten Tuban ya. Saya pada waktu itu mau membuat kegiatan terkait dengan penyuluhan narkoba yang pada waktu itu saya tempatkan di gedung DPRD sekitar tahun 99. Pada waktu itu bupatinya itu Pak Hindarto, Bu Heni ketua DPRD, Pak Nur Raharjo ketua PCNU, saya ketua IPPNU Kabupaten. Nah, cerita sedikit ya, ternyata barokah dari dulu. Saya setuju ya. Nah, pada saat saya mau kerjasama dengan Kementerian Agama, saya ke Kemenang, ke Depak pada waktu itu. Saya mau minta rekomendasi agar murid-murid aliyah, ya, karena IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri, ya, saya membuat kegiatan seminar narkoba dalam berbagai perspektif, ada hukum, ada agama, dan lain sebagainya yang diikuti oleh para pelajar se-Kabupaten Tuban pada waktu itu. Pada waktu itu saya itu masih berorganisasi ya. Dan saya masuk di Kemenang itu tujuannya apa? Tujuannya itu saya membawa proposal minta agar murid aliyah itu diikutkan untuk seminar. Saya minta bantuan ke pemerintah daerah pada waktu itu dikasih 5 juta. Pada waktu itu ya. Jadi 5 juta itu untuk kegiatan seminar sama kongres di Makassar yang terpilih Pak Azwar Anas, ya sekarang Menpan RB. Nah, di situ ternyata ini saya cerita barokahnya berorganisasi, ya akhirnya menjadi pemilu. Di situ ketika saya masuk di depan ada tempelan di papan penerimaan atau pendaftaran CPNS. Nah, saya lihat di situ kok ada informasi penyuluh dan pertama kali penyuluh ada di tahun itu. Jadi daftar tahun 99, tak lihat kok di papan kok ada pendaftaran CPNS. Saya lihat dari dapat bisa ikut, tak nyoba ikut cak. Akhirnya saya coba untuk ikut sampai tesnya itu ada 3 kali ya, ada tes seleksi administrasi IP-nya, kemudian tes tulis itu di Surabaya di Gelora Pancasila, kemudian ada tes wawancara sama Pak Fuad, satu angkatan, tapi beliaunya di CWN ya Pak Fuad ya. Nah, Pak Fuad diterima sebagai penghulu, saya diterima sebagai penyuluh, dan hanya 2 orang, yang satu tambah gak betah dari penyuluh. Akhirnya jadi penghulu ya sekarang ya Pak ya. Nah, jadi penghulu. Saya istiqomah jadi penyuluh angkatan 2000. Dan di saat itu penyuluh hanya ada 2 orang di kantor. Jadi kalau ada apa-apa permintaan apa itu penyuluh hanya itu ngomong-ngomong. Jadi kita ini dianggap penyuluh itu harus jadi penyuluh ya. Karena tempatnya di kantor langsung di Indo. Jadi tempatnya itu langsung di kantor. Ada permintaan apa ya? Ini kasihnya kepala kantornya nggak mau tahu apakah penyuluh saya ini bisa bicara di depan orang banyak atau tidak. Pokoknya saya jadi penyuluh. Jadi itu biasanya penyuluhan. Nah, saat itu pada waktu itu ya dinas-dinas terkait itu banyak yang minta pengajian PHBI itu apa kiainya istilahnya langsung dari Kementerian Agama. Jadi waktu itu saya ditugasi sama Pak Farhan itu penyuluhannya itu ngomong isi maulid namanya dinas kesehatan baru. Saya cuma tak pikir baru kaya ikut di organisasi omongan ngalor itu kita terus sih pengen ngomong kan itu saja pede ngomong segala sakit tahu ngaji kan itu aja ya. Nah ternyata ya jadi penyuluh itu baru kaya. Nah di saat itu ya yang namanya penyuluh itu belum punya yang namanya
tunjangan mungkin ya Pak ya, dengan grid seperti kan ya, semuanya sama, tunjangan 500.000 dengan gaji tunjangan 500.000 itu wajar golongan 4A. Sekarang golongan 4A, 4B gridnya saja hampir menyamai kepala kantor. Coba bayangkan. Saya setuju. Makanya saya minta terutama untuk penyuluh yang PNS syukuri. Artinya kerjakan semua pekerjaan sesuai dengan fungsi dan maksimalkan. Dulu kita itu berapa sekian semacam itu. Nah, alhamdulillah saya berjalan waktu ya, ada penambahan ya, PNS-nya memang tidak banyak. Pak Badrus itu termasuk perintahan, Bu Muslani juga ya, korban dari karena tidak ada S5 asumsi ya, kemudian diarahkan ke penyuluh ya. Nah, artinya kalau itu saya cerita sedikit ini, artinya saya mohon panjenengan sudah diamanai menjadi penyuluh agama dan tidak harus berada di kantor, panjenengan bebas berekspresi ya. Kan seperti itu iso kalau dodolan ya dodolan ya kalau ini kalau berbawa kita apa saja nah dulu itu kan kalau agama ditempatkan di kantor, berangkat pagi jam 7 sudah nyampe kantor, duduk ngetik khotbah, ngetik apa saja itu di belakang kita ada kasih ya kan. Kemudian kita pulang kalau nggak selamanya ditutup jalan kita nggak pulang, padahal itu belum ada yang coba bayangkan, belum ada yang seperti itu, tapi kita punya komitmen ya, kita punya komitmen ya. Jadi kerja itu harus punya komitmen, nggak usah harus dilihat pimpinan, ada pimpinan atau tidak, bagi saya itu nggak penting ya. Jadi saya bekerja itu tidak karena pimpinan, siapapun saya lihat dan saya mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya ya, seperti itu. Nah, makanya saya minta karena penyuluh agama Islam sebagai garda terdepan untuk pembinaan masyarakat dalam bidang agama, ayo ya, ayo. Nah, syaratnya apa? Ya syaratnya jelas, panjenengan sudah sebagai penyuluh otomatis panjenengan diberi tanggung jawab ya, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran masing-masing. Kita punya 1.000 majelis taklim dan menyebar di 20 kecamatan. Coba itu nanti panjenengan petakan ya, kurikulumnya sudah jelas dan saya yakin panjenengan ini adalah para kiai, para bunyai, sehingga kalau mengajarkan kitab yang sangat kecil-kecil itu, nggak terima kecil-kecil itu, dengan keselidikan seperti itu. Nah, di samping itu sisipkan program-program dari Kementerian Agama. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih penyuluh yang luar biasa. Dengan adanya panjenengan semua, badan majelis taklim dengan yang berada di garda terdepan, garda bangsa, garda terdepan, itu nanti ya bentuk permata persatuan majelis taklim di tingkat desa. Itu nanti jadikan sasaran penyuluhan panjenengan. Kemudian nanti petakan ya, karena ini nanti Pak Mukin, saya sudah minta ke Pak Mukin, ada 1.000 majelis taklim yang sudah beri atas bahkan surat keterangan terdaftar sudah ada namanya semuanya. Itu ya Pak Mukin ya sudah ada. Dan sebagai sekretaris BKRT ya, makanya ya aku dulu udah ada kan ya. Karena kalau ada itu terkait ya. Nah, itu nanti saya harapkan 1.000 majelis taklim ini betul-betul nanti panjenengan jadikan sebagai sasaran penyuluhan.
Nah, itu dari yang negatif ya, atau yang pasif nanti bagaimana? Semuanya menjadi positif dan aktif. Ya. Kalau seperti ini, nanti sesuai dengan SK Dirjen Bebas Islam nomor 504 tahun 2022 ya, tentang pedoman dari agama Islam non PNS, ada 12 spesialis tugas penyuluh non PNS. Itu insya Allah nanti akan tersalurkan, akan bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena punya sasaran yang jelas seperti itu. Seperti seorang guru. Guru itu kan kita punya lembaga pendidikan ya, yang formal itu ada 640 mulai dari terakademi sampai SMA. Panjenengan punya majelis 1000 lebih bukan itu yang terdaftar. Nah, yang saya inginkan nanti ya, karena seperti di Jember, syukur-syukur kawan-kawan kalau punya rezeki nanti berapa bus kita ke Jember. Di situ sudah ada ya. Jadi yang sudah ditemukan oleh penyuluh, jadi Tuban itu punya 328 desa, betul enggak? Panjenengan 328 desa itu pasti punya potensi kader beda. Nah, di sini nanti yang kami harapkan dari panjenengan semua yang menyebar itu nanti tetap binaan nanti tetap, tetapi nanti IPARI di bawah Komando Bebas Islam ya, itu nanti punya target dari 160 nanti umpama 15 itu yang infak di dalam bidang pemberantasan tindak pidana. 15 orang di samping yang lainnya juga harus memahami. Tapi yang 15 orang ini nanti betul-betul digodok, dan itulah nanti yang akan menemukan sebuah kampung yang bebas dari tindak Al-Quran. Itu nanti pilih di kampung mana kira-kira? Seperti itu. Jadi kampung ini dibentuk nggak hanya satu orang, seperti Mbak Damiani Permono Desa. Selamanya akan jadi di kampung. Jadi sama-sama dikuatkan bersama. Nanti dicarikan, oh ini butuhnya apa? Kita kerjasama dengan LAS, dengan Basnas, dengan apa? Ya, atau CSR yang lain. Nanti menguasai di sini. Nanti ada kampung moderasi karena memang program dari pusat, dan kampung zakat itu memang program dari apa? Dirjen Bebas Islam. Ya. Nah, yang inovasi kampung Sakinah, ya, kemudian nanti kampung apa? Bukan guru Al-Quran di situ tidak ini kampung wakaf. Saya lihat di Jumat itu kan kampanye luar biasa. Kenapa kita tahu? Karena setiap ada program-program untuk penuntasan tanah wakaf dan lain sebagainya selalu disampaikan ke grup humas. Dan Pak Lazar, kenapa Pak Lazar? Pak Lazar masih dulu. Pundi? Pundi berapa? Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Lazar. Luar biasa. Jadi kampung-kampung itu nanti tolong ya, jenengan telurkan sesuai dengan informasi panjenengan. Di Jember itu sudah banyak kampung-kampung seperti itu. Dan yang menelurkan itu adalah para penyuluh. Monggo, jenengan berinformasi. Di Singgahan itu ada apa itu? Jadi dan kami tidak mau lonceng pelantikan. Lonceng harus ditindaklanjuti. Programnya harus mati. Kemudian arahnya seperti apa nanti? Ya. Dan saya yakin, ya program-program kita ini nanti akan disambut baik oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi, nah itu nanti saya harapkan Pak Muhyin di rakor itu nanti kita nggak bisa banyak-banyak. Tahun ini kita mencoba apa? Ya, kemudian kita kampung zakat yang sudah ada di Pelumpang itu nanti kalau bisa tidak hanya di situ, karena di sini sudah ada berapa kelas. Kemarin kita sudah studi banding ke Ponorogo, dan di Ponorogo itu satu kampung zakat sudah beranak dua kampung zakat yang lainnya. Yang kita inginkan itu seperti itu. Jadi betul-betul nanti lakukan ke alam gitu loh. Ya, jadi kita nggak puas lagi untuk surat rumah kita lagi. Kita akan penyuluh. Itu harus terakhir lah kalau nggak puas seperti itu. Ya.
Jadi bagaimana panjenengan nanti mempunyai banyak inovasi, terus nanti dengan bicarakan dengan seperti apa program-program itu, kemudian nanti tiba-tiba menjadi justrukan kabupaten-kabupaten yang lain, bangga kita punya seperti itu. Sekarang bangga boleh, akan lebih bangga kalau panjenengan nanti punya banyak inovasi dan menemukan banyak kampung-kampung sesuai dengan usia yang ada. Ya. Dan saya yakin panjenengan bisa. Tinggal nanti bagaimana gerakan langkah kita ini bisa menyatu seperti itu. Nah, kemudian nanti jangan tinggalkan KUK. Kok KUK-nya rewel? Ya surakakan, rewel. Kok aku mau kasih dinas? Kok gak mempan? Ya aku kok. Jadi tugasnya penyuluh, karena memang SDM di kabupaten sangat kurang Bapak Ibu sekalian. Panjenengan itu membantu sekali, karena SDM-nya penyuluh itu sangat bagus-bagus. Terus terang itu, ya bagus-bagus. Nah untuk itu panjenengan ada yang dimintai sebagai humas dan lain sebagainya. Bahkan kemarin yang tidak ASN atau P3K, kalau memang bisa kata tidak, karena memang kami membuat humas. Ya. Tapi jangan melupakan tugas yaitu utama, ya seperti itu. Ya. Nah nanti kalau kepala kamu jangan disuruh nyata apa sampai enggak ketugas penyuluh, yaitu tetap menyalahi aturan seperti itu. Ya. Jadi membantu boleh, yang penting tetap kursi yang utama tetap dilakukan. Begitu juga yang penyuluh di luar agama Islam. Karena kata pemikiran agama itu bukan kata pemikiran agama Islam. Ya, Bu siapa? Bu Delima. Bu Yeni ya. Jadi semua mereka kenalan ya Bu ya. Monggo Bu ya, nanti sekarang ini nanti ada sekolah modulasi dan lain sebagainya. Monggo jadikan nanti gerakan apa, nanti insya Allah teman-teman, karena kita sudah ada pekerjaan, kita ini saudara ya. Jadi jenengan kalau membutuhkan apa, nggak usah segan-segan ya, panjenengan ke kantor Kemenak mencari Pak Kuning. Nanti jenengan akan dibantu, didampingi, kira-kira programnya itu apa. Itu yang kita harapkan, karena saat ini insya Allah sebentar lagi akan kita jadwalkan ya terkait dengan penguatan moderasi beragama. Dan alhamdulillah Bapak itu sudah luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang jelas nanti silakan dari 12 kursi itu mana yang sebenarnya yang merupakan prioritas sudah harus diambil semuanya. Ya, atau 4 atau berapa yang penting itu nanti harus muncul ya, muncul nanti mana, desa mana yang punya potensi untuk kita garap bersama seperti itu. Dan insya Allah mungkin kampung wakaf, kampung sakinah ya, kemudian kampung apa gitu ya. Jadi mungkin sudah ada 2 kampung zakat dan kampung moderasi, mungkin bisa ditambah 3 atau berapa. Itu nanti yang kita kuatkan ya, kuatkan betul. Dan insya Allah kami siap ya untuk mensinergikan dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada dan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tuban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan yang luar biasa. Semoga apa yang sudah panjenengan ikhtiarkan untuk Kementerian Agama dan masyarakat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga ini ada barokahnya untuk panjenengan semua. Dengan saat ini Mama berdialog menjadi PNS, kita kan tidak tahu anak-anak panjenengan, kita boleh panjenengan kan seperti umpamanya, kasih PNS berarti terus itu apa?
Kabupaten Tuban tahun 2024 dengan bacaan membesarkan mas Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di kegiatan program ini nanti bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa memberikan manfaat untuk kita maupun untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Amin. Bila ada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata,